Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti dan melihat video saya. Hari ini saya membuat video malam hari, kurang lebih pukul jam 8 lebih 45 menit, hampir jam 9 ya. Video ini saya buat untuk mempersiapkan pembelajaran yang waktunya sudah mepet dan target tujuan pembelajaran juga lumayan banyak, sehingga untuk mempersingkat waktu dan kalian juga bisa melihat video ini berulang kali, sehingga kalaupun lupa kalian bisa mengulanginya agar menambah wawasan, juga mengingat pemahaman kalian untuk belajar membaca mikrometer itu dengan baik dan benar. Oke, ini sudah saya siapkan download, kemudian sudah saya rubah juga materi PowerPoint terkait dengan pembacaan alat ukur mekanik ya, yang presisi. Nah, untuk pertemuan ini setelah jangka sorong dan Fuller gauge, materi berikutnya ya ini tentang alat ukur mekanik yang namanya mikrometer. Oke. Pada mikrometer ini saya persingkat. Nanti diharapkan kalian dapat yang pertama bisalah membedakan jenis-jenis mikrometer itu berdasarkan fungsinya ya. Yang pertama, dan perlu kalian ketahui, jenis-jenis mikrometer ini berdasarkan fungsinya itu dibedakan menjadi 3, yakni pertama adalah mikrometer luar ya. Kalau kita lihat seperti ini, itu adalah untuk mikrometer luar. Jadi posisinya digunakan untuk menjepit suatu benda seperti ini ya. Posisinya benda nanti akan dijepit di sini ya. Kemudian ada mikrometer kedalaman ya. Yang kedua ada mikrometer kedalaman, bentuknya seperti ini ya. Saya tak ambil laser pointer dulu. Ini mikrometer luar, ini mikrometer kedalaman, dan kemudian nanti akan ada mikrometer dalam ya. Bedanya kedalaman dan ini mikrometer diameter dalam. Itu ya. Jadi kalau di jangka sorong, satu alat itu kan bisa digunakan untuk membaca mikrometer luar, untuk membaca ukuran diameter luar, diameter dalam maupun kedalaman suatu benda. Sedangkan untuk mikrometer ini, satu alat hanya dikhususkan untuk membaca diameter luar, yakni seperti ini, untuk membaca kedalaman alatnya seperti ini, dan untuk membaca diameter dalam itu seperti ini. Jadi tidak satu alat untuk membaca 3 fungsi itu tidak bisa ya, satu persatu. Nah inilah kekurangannya mikrometer. Tapi kalau dilihat dari sisi keuntungannya atau kelebihannya, mikrometer ini lebih akurat dan pembacanya lebih mudah ya, dibandingkan dengan jangka sorong. Oke, berikutnya. Nah, ini contoh mikrometer luar ya. Nah, bagian-bagiannya, yang pertama ada anvil sebagai dudukan, kemudian yang bergeser yang menjepit benda yang kita putar timbel ya, maka spindlenya akan kita putar ke kanan, maka spindlenya akan maju. Timbel ini kita putar ke kiri, maka spindlenya akan mundur ya. Nah, spindle inilah yang dapat bergerak, sedangkan anvil itu sebagai dudukannya. Sehingga benda nanti akan dicekam oleh spindle ini ya. Namun yang perlu diperhatikan untuk menjepit benda nanti, dipastikan ketika benda mulai mendekati
atau mulai terjepit oleh spindle, maka putaran terakhirnya nanti bisa menggunakan ratchet atau stopper sampai dipastikan terdengar bunyi klik 3 kali. Jadi jangan sampai nanti memutar timbal sampai benda itu dijepit terlalu ke kanan atau terlalu menjepit, sehingga malah yang rusak adalah spindlenya maupun konstruksi dalam mikrometernya ya. Nah, setelah spindle ini ada inner level, yang dimana nanti di dalam di luarnya inner level ini inner sleeve ya, maaf, inner sleeve ini ada skala utama, sedangkan yang sisi sini yang diputar timbal ini juga ikut berputar, ini yang dinamakan outer sleeve ya. Yang di outer sleeve itu terdapat skala nonius atau skala bantu, sedangkan di inner sleeve itu nanti ada skala utama. Kemudian di sini ada lock clamp. Lock clamp itu berfungsi untuk mengunci ketika kita sudah menyebut suatu benda, kemudian kita pastikan benda itu terjepit, dengan akhirnya kita putar klik stopper sampai 3 kali, kemudian kita kunci, benda tidak akan bergeser, dan hasil ukur pembacaan skala ini siap kita baca dengan pasti, dan tidak khawatir skala utama dengan skala nonius ini bergeser atau berpindah karena sudah kita kunci atau lock clampnya. Prinsip kerja alat ini mirip dengan mur dan baut ya, dimana ketika baut itu kita putar ke kanan, maka badan baut ini akan terasa maju ya. Oleh karena itu, dalam menggunakan mikrometer yang harus diperhatikan, jangan sampai, ini saya ulang kembali ya. Nah, timbal itu kita putar ke kanan sampai benda itu terjepit dengan penuh oleh spindle. Kalau kita paksa terus-terusan, maka ulir yang di dalam ini lambat laun akan rusak ya, yang mengakibatkan mikrometer sudah tidak bisa menjengkam atau pembacaannya kurang akurat lagi. Itu gara-gara prosedur penggunaan kita yang salah kaprah. Dengan mengetahui prinsip kerja dan alat ini mirip mur dan baut, maka kita memastikan nanti ya penggunaan mikrometer ini kita gunakan dengan sebaik mungkin. Jika baut diputar 1 kali, maka baut tersebut akan bergerak 1 ulir. Ya, apabila jarak ulir 1 mili ini ya, baut akan bergerak 2 mili dan seterusnya. Pada alat ukur yang sebenarnya, mur berarti inner sleeve dan baut adalah spindle ya. Itu ya. Kemudian ada mikrometer dalam ya, modelnya seperti itu. Mempercepat waktu. Cara membaca skala pengukuran pada mikrometer ya, yang pertama untuk mikrometer luar dengan ketelitiannya 0,01 mm atau 1/100 ya, berarti jarak tiap strip ya, berarti jarak antar strip di atas garis horizontal pada outer sleeve ya, jarak strip yang di atas garis horizontal, berarti ini jarak ini ke sini, nah itu adalah 1 mili. Jarak tiap strip di bawah garis ini setengah, jadi dari 0 ke sini itu setengah, dari sini ke sana 1, ini 1,5, 2,5, kemudian 3 itu ya. Pada skala timbal tiap strip nilainya itu adalah 0,01 mm. Kenapa kok ini didapatkan dari mana? Oke,
satu putaran timbel ini di skala noniusnya ini satu kali putaran itu adalah 50. Sedangkan dari ketika timbel ini cek. Oke, maaf macet sebentar. Oke, caranya kok dapat ketelitian 0,01 itu dari mana? Dari 0 ke 1 mili itu akan diperlukan 2 kali putaran timbel. Jadi supaya timbel ini bergeser, batasannya ini ya, patokannya ini, kalau semisal bibir dari timbel ini letaknya di 0, dari 0 ini ke 1, maka diperlukan timbel ini harus diputar 2 kali. 2 kali itu didapatkan dari mana? Dari 0 ke setengah itu 1 kali putaran timbel, berarti ada 50 strip. Sedangkan setengah ke 1 itu juga putarannya nambah 1 kali putaran timbel. Jadi totalnya ada 100 strip, atau 2 kali putaran timbel itu adalah 100 strip. Nah, sehingga dari 1 mili di pembacaan skala utama itu dibagi menjadi 100 strip pada skala nonius. Jadi diperlukan dari 1 mili ini diperlukan 2 kali putaran timbel, di mana 1 kali putaran timbel itu nilainya 50 strip. Kalau 2 kali adalah 100. Berarti 1 per 100 itu nilainya 0,01. Inilah nanti tingkat ketelitiannya per tiap mikrometer. Hasil pengukuran pada mikrometer adalah jumlah pembacaan ketiga skala tersebut. Ya, di jumlahnya yang atas ini dapat berapa, bawah dapat berapa, kemudian ditambah skala noniusnya. Ya, oke, kita lanjut. Cara membaca skala mikrometer. Yang pertama baca angka skala pada skala utama atau barrel scale-nya. Kedua baca angka pada timbel atau skala putar. Contoh, skala utamanya ketemunya 8,5. Berarti yang horizontal yang atas itu sudah melewati 8 mili. Sedangkan yang bawahnya dapat 8 lebih setengahnya ya. Makanya nilainya 8,5 mm. Kemudian skala putarnya itu dapatnya 19 strip, maka nilainya 19 dikali 0,01, nilainya adalah 0,19. Sekarang kita jumlahkan, maka skala total seperti ini ya. Ini ada 8, kalau seperti ini yang didapatkan ya, maka hitungannya yang 1 mili itu di bawah, yang setengahnya di atas ya. Jadi ini 5, 6, 7, 8, lebihnya setengah mili, ini sudah melewati sedikit. Sedangkan yang lurus yang dibaca di sini, ini adalah 19, bukan 21 ya, karena hitungannya dari bawah sini ya. Ini 19, maka didapatkan 8,5. Skala utamanya 8,5 atau 8,50 mm ditambah 0,19 mm, sehingga totalnya adalah 8,69 mm. Cara membaca skala mikrometer. Oke, contoh. Nah, ini berapa nilainya? Oke, silakan ditebak dalam hati sambil Pak Kus siapkan berapa nilainya. Oke, kita hitung dulu berapa skala utamanya. Oke. Jadi yang nilainya 1 di atas, 2, 3, 4, 5 ya. Nilai sudah nilainya adalah 5,00 mm. Dengan skala di bawah garis nilainya kok 0 karena belum melewati setengah dari angka pembacaan yang di bawah garis horizontal. Sedangkan ukuran pada timbel, pada skala timbel atau yang noniusnya adalah 20 dikali 0,01, maka nilainya adalah 0,20. Pembacaan akhir itu nilainya adalah 5,20. Mudah ya. Jadi patokannya sini.
patokan untuk membaca skala yang di atas atau skala utamanya. Kemudian untuk skala nonius yang lurus dengan garis horizontal itu berarti yang kita baca stripnya pada skala timbel. Cara membaca skala mikrometer luar dengan tingkat ketelitian berapa ini? 0,001 atau 1/1000. Contohnya, nah ini yang skala 1000 ya. Skala 1000, jika tiap strip di atas garis horizontal itu nilainya 1, ini sama ya. 2, jarak tiap strip di bawah garis adalah 0,25. Jadi ini kalau 1, ini setengah, di sini itu yang di atas kecil ini setengah. Kalau yang di bawah ini ada 1, 2, 3, 4. Berarti dari 0 ke 1 ada 4 strip yang di bawah. Tiap strip itu nilainya 0,25. Pada skala timbel tiap stripnya nilainya adalah 0,01. Ya. Pada skala vernier ya yang di sini itu nilainya adalah 0,01. Hasil pengukuran pada mikrometer adalah jumlah pembacaan dari ketiganya ini 1, 2, 3, nanti 4 ya ini. Ya. Contoh. Nah, skala utama itu nilainya adalah 2,5. Nah, didapatkan dari mana? Yang atas ini ada dapat 2 mili ditambah 2 strip yang di bawah. Karena nilainya 2 dikali 0,25 maka nilainya 0,50. Ditambahkan maka batas timbel ini akan menentukan skala utamanya. Nilainya adalah 2,50 nih ya. Untuk skala timbelnya, karena di sini nilainya ya lebih dari 0 tapi hampir mendekati 1, maka dikatakan 0,00 karena belum terhitung 1. Sedangkan pada skala sleeve-nya, verniernya di sini ya, yang lurus adalah angka 7. Maka 7 ini akan dikalikan dengan ketelitian 1/1000-nya, yakni 0,001. Maka 7 kali 0,001 ketemunya adalah 0,007. Nah, dan jangan lupa ketika menjumlahkan harus posisinya lurus, koma harus lurus dengan koma ya. Maka nilainya ini ada 2,507 mm. Ya. Jadi ada pembacaan skala utama di sini, skala timbel di sini, dan skala sleeve atau yang vernier tadi ya. Nah, itu di sini. Ya, berarti nilainya 2,507 atau 2,507 mm. Cara pengukurannya, perhatikan. Nah, itu caranya pengukuran ya. Jadi ketika awal dijepit menggunakan timbelnya, kalau sudah hampir mendekati, maka yang diputar adalah racet dengan syarat sampai racet ini berbunyi klik 3 kali. Akan lebih mudah kalau pegangan pada batang ragum, batang mikrometer ini, seperti mikrometer luar ini, kita menggunakan ragum. Ya, ragum khusus pengukuran. Jadi lebih mudah kita memegang benda, alat, ya. Itu tidak susah, dipegang oleh tangan dan dipegang oleh dudukan. Nah, ini contoh untuk pengukuran mikrometer menggunakan mikrometer diameter untuk pengukuran diameter dalam ya. Kemudian ini untuk diameter luar. Modelnya seperti itu. Tugasnya, tuliskan hasil pembacaan skala pengukuran pada mikrometer ini. Tugas 1 ada 2 gambar. Ya, silahkan ditulis tugasnya ini nomor tugas 1, bagian 1 dan bagian 2, gambar yang kedua nilainya berapa?
Silahkan nanti ditulis di kolom komentar. Tugas yang kedua, gambar yang ketiga dan keempat. Dan tugas yang ketiga adalah ini tambahan untuk memperkaya ya, saya berikan A, B, C, D. Silahkan ditulis di kolom komentar hasilnya berapa, nanti kita bahas bersama-sama. Tugas yang tes formatif. Nah, bagaimana cara menggunakan mikrometer agar diperoleh hasil pengukuran yang akurat? Oke, ini silahkan kalian cari apa ya jawabannya, bagaimana cara menggunakan mikrometer agar diperoleh hasil pengukuran yang akurat. Kalau yang ini silahkan nanti nggak usah dijawab di kolom komentar, kita akan bahas di kelas masing-masing, di kelas kita secara diskusi ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.